Siswa-siswi kelas 9 SMP 1 Banyuanyar yang hebat, saya guru IPS, senang sekali bisa membersamai kalian belajar IPS pada pagi ini. Yang menjawab salam saya akan menjadi juara kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa cerdas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, yaitu yang pertama istilah sosial budaya dan yang kedua adalah istilah globalisasi. Keduanya mempunyai keterkaitan karena perubahan sosial budaya di era modern ini mempunyai hubungan yang erat dengan globalisasi. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu tentang perubahan kehidupan sosial budaya. Setelah kegiatan belajar selesai, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Siswa-siswi kelas 9 yang sehat dan cerdas. Baiklah, kita mulai. Agar kalian dapat mencapai tujuan belajar di atas, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk kalian semua. Siap? Pertanyaan saya adalah, pernahkah kalian memperhatikan perubahan kondisi masyarakat di tempat kalian tinggal? Saya ulangi, pernahkah kalian memperhatikan perubahan kondisi masyarakat di tempat tinggal kalian? Kalau pernah, apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan beberapa tahun yang lalu? Ya, bisa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Ada? Adakah yang berubah? Atau belum menemukan? Baik, kalau belum menemukan, saya akan berikan beberapa contoh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini anak-anak, ada yang tahu ini apa? Ini adalah lampu tempel, atau orang Jawa bilang ublek. Pada zaman dulu, masyarakat menggunakan lampu ublek ini untuk penerangan di malam hari. Lambat laun tergeser setelah ditemukannya lampu petromak. Nah, ini gambar ini adalah lampu petromak. Demikian seterusnya, lampu petromak tergeser setelah ditemukannya bola lampu seperti sekarang ini. Tidak ada lagi kita jumpai orang menggunakan petromak atau bahkan ublek, kecuali mungkin untuk hal-hal tertentu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya ini. Apa namanya anak-anak? Bagus. Tumang ya. Bahasa Jawanya tumang, kalau bahasa Indonesia apa ini? Tungku. Ya, betul ya, tungku. Tungku pada zaman dulu digunakan untuk memasak dengan bahan bakar kayu. Lambat laun, seiring waktu, dengan ditemukannya kompor minyak tanah, orang tidak lagi menggunakan tungku, tapi menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak. Karena keberadaan minyak tanah langka, akhirnya pemerintah membuat program ini, penggunaan apa ini? Ya, kompor gas. Saya kira di rumah kalian ya semua sudah menggunakan kompor gas untuk memasak.
Contoh yang kedua. Mau contoh lagi? Saya berikan contoh yang ketiga. Nah, anak-anak, adakah kalian sekarang menjumpai ini, gambar ini? Ada yang tahu? Ini apa namanya? Ini pedati. Kalau bahasa Jawanya orang bilang ini pegon ya. Nah, pada zaman dahulu, pegon ini digunakan untuk mengangkut barang-barang. Entah itu pasir, batu bata, atau mungkin genteng dan sebagainya. Lambat laun, pegon tergantikan oleh, nah ini sekarang ya, menggunakan truk atau pickup untuk mengangkut material tadi. Kita tidak jumpai lagi ya sekarang adanya pegon ini. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Atau ingin contoh lagi? Baik, saya berikan satu lagi. Nah, kalau pegon tadi untuk mengangkut barang, biasanya untuk manusia atau orang, alat transportasinya adalah, nah, tahu semua ya? Delman atau dokar. Ini biasanya berisi 6 orang atau 5 orang ya, untuk transportasi. Di desa-desa terutama. Tetapi sekarang, kita tidak lagi menjumpai ini, kalaupun ada itu 1-2, dan biasanya di tempat-tempat tertentu, misalnya mungkin di Keraton Jogja atau di tempat-tempat wisata ada. Tapi kalau daerah sini sudah tidak ada. Kenapa? Karena untuk mengangkut orang sudah tergantikan oleh angkutan pedesaan atau angkutan kota kalau di kota. Paham? Oh, ini contoh lagi. Oke, saya berikan lagi. Nah, ini contoh yang kelima. Tahu apa namanya ini anak-anak? Ya, surat. Betul ya. Surat dulu digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Antar kota, antar wilayah, antar negara. Tetapi pada sekitar tahun 95, ya sekitar tahun 95, mulailah ditemukan telepon. Nah, ini telepon rumah. Ya, telepon rumah seperti ini. Jadi untuk berkomunikasi, orang beralih ke telepon. Tidak lama, sekitar mungkin tahun 2000, semuanya telepon rumah sudah raib. Karena apa? Tergantikan oleh ya HP. Seperti yang kalian miliki sekarang ini. Jelas? Oh, ya. Satu lagi mungkin, biar tambah jelas. Nah, ini apa, anak? Tahu ini kan? Ya, ini adalah komputer jinjing. Komputer jinjing atau laptop. Yang biasa digunakan untuk menulis naskah dan sebagainya. Sebelum laptop ditemukan, nah ini orang menggunakan mesin ketik manual. Ya. Menggunakan mesin ketik manual seperti ini contohnya. Dan ini sudah menjadi barang langka ya, tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah Buparti punya ya, karena saya dulu memakai ini ya untuk ketik dan sebagainya. Jadi bagaimana anak-anak, sudah jelas bukan dari apa yang saya contohkan tadi? Bisakah kalian menemukan yang lainnya? Ya, betul. Misalnya dulu membaca menggunakan sapi bu, sekarang menggunakan traktor. Boleh. Ada lagi? Ya, benar. Dulu manusia purba tinggalnya di gua-gua atau di pohon-pohon. Tapi sekarang manusia tinggalnya di rumah atau rumahan. Ya, bagus sekali. Kalian sudah bisa menemukan contoh-contoh perubahan yang ada di sekitar kalian. Silahkan nanti bisa dicari lagi beberapa perbedaan kondisi beberapa waktu yang lalu dengan kondisi sekarang. Siswa-siswi kelas 9 yang tetap bersemangat, tadi sudah kita ulas dan kita diskusikan tentang beberapa perubahan kondisi di sekitar kita, yang ternyata perubahan itu tidak hanya terjadi di bidang teknologi, tetapi juga di bidang pengetahuan, mata pencaharian,
kemudian komunikasi, transportasi, kesenian, perilaku, perubahan nilai atau norma, dan religi. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Nah, coba sekarang kalian simpulkan apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Saya ulangi, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Ada yang bisa? Ya, perubahan sosial adalah proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Dan tinggal kita tambahkan kebudayaannya ya, sehingga yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Untuk selanjutnya, silakan nanti dibaca sumber-sumber yang lain, termasuk di buku paket atau mungkin di internet. Tugas kalian adalah menjelaskan ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Yang kedua, apa sajakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Yang ketiga, apa sajakah faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya? Dan yang keempat, jelaskan jenis-jenis perubahan sosial budaya menurut waktu, pengaruh, dan perencanaannya. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas, semoga sukses untuk kalian semua.